Suara Said Akil Siraj dianggap tak mewakili umat Islam. Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Akil Siraj, soal perubahan RUU HIP ke RUU BPIP dianggap tidak mewakili umat Islam. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin menanggapi usulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Akil Siraj, agar rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP diubah menjadi RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Novel Bamukmin menganggap pernyataan Said Akil Siraj terkait dengan usulan RUU BPIP tidak bisa mempresentasikan suara umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Dan perlu diingat, Said Akil Siraj bukan mewakili umat Islam, ujar Novel kepada Tagar Sabtu 4 Juli 2020. Tagar.id, mantan jubir Front Pembela Islam itu mengaku sempat mendengar kabar bahwasanya ada konflik kepentingan di lingkup internal PBNU. Hal mana menjadikan suara anggota ormas tersebut menjadi terpecah alias tidak sepintu. Bahkan yang saya sempat dengar bahkan di NU-nya sendiri, Said Akil Siraj sudah lama tidak didengar oleh sebagian warga Nahdien itu sendiri, baik secara struktural maupun secara kultural, katanya. Selain itu, Novel mengemukakan Said Akil juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP pada saat Megawati Soekarno Putri masih menduduki posisi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Kita semua tentu tahu posisi SAS yang di BPIP itu namun kerjanya nol, sampai-sampai RUU HIP bisa masuk ke pemerintah dan DPR, atau memang BPIP bagian dari RUU HIP, ucapnya. Sebelumnya, Said Akil Siraj meminta agar DPR mencabut dan merombak ulang seluruh substansi atau RUU HIP. Lantas ia mengusulkan agar RUU tersebut diubah menjadi RUU BPIP usai melalui proses perombakan. Sebaiknya RUU HIP ini dicabut. Judul juga diubah total supaya tidak multitafsir. Langsung saja jadi RUU BPIP, kata Said Akil Siraj di kantor PBNU Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Kesepakatan MPR dan PBNU RUU HIP jadi RUU BPIP. MPR sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bahwa RUU HIP harus dicabut untuk diganti dengan RUU BPIP. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI sepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bahwa rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP harus dicabut dan diganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Hal tersebut disampaikan Bamsud usai bertemu pengurus PBNU di kantor PBNU Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Zulkifli Hasan. Mereka ditemui langsung Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj yang didampingi pengurus PBNU lainnya. Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa PBNU menilai pengaturan haluan ideologi Pancasila atau HIP di dalam sebuah undang-undang tidaklah tepat, sehingga PBNU meminta RUU HIP harus dicabut atau ditarik. Akan tetapi semangat untuk memberikan payung hukum undang-undang bagi BPIP perlu dipertimbangkan. PBNU mengusulkan payung hukum tersebut dengan nama RUU BPIP. Tinggal teknisnya selanjutnya diserahkan kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, ujar Bamsud dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Jumat 3 Juli 2020. Mantan Ketua DPR itu menjelaskan, MPR dengan PBNU juga mempunyai kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara tak perlu diperdebatkan lagi. Begitu pula hubungan antara Pancasila dan agama yang tak perlu dipertentangkan, mengingat para pendiri bangsa telah menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi dan golongan. Bamsud menyebut nama Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh NU yang saat itu masih berusia 31 tahun, termasuk orang yang berjasa dalam menghindari konflik bangsa akibat pertentangan agama. Beliau dan para tokoh lainnya berbesar hati menghilangkan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang berada dalam piagam Jakarta, menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, katanya. Artinya, kata dia, Pancasila tak bertentangan dengan Islam maupun agama lainnya, karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah dari agama.
Bamsud menambahkan Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara adalah pembentuk norma hukum sehingga pengaturan haluan ideologi Pancasila dalam undang-undang tidaklah tepat. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan RUHIP dinilai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut sangat tepat. Pandangan serupa juga sudah disampaikan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD dalam pertemuan dengan MPR RI Kamis 2 Juli 2020. Karena yang kita butuhkan adalah hal-hal teknis dalam mengatur implementasi pembinaan ideologi Pancasila, bukan mengatur Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar negara, kata Bamsud mengutip aspirasi yang disampaikan Tri Sutrisno. Bamsud menegaskan Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau golongan, melainkan milik semua anak bangsa, sehingga peraturan mengenai tugas pembinaan ideologi Pancasila memang sebaiknya diatur dalam payung hukum undang-undang yang disepakati oleh semua elemen bangsa. Mengutip pendapat PBNU dan para purnawirawan yang kemarin bertemu dengan pimpinan MPR, sangat tepat jika BPIP diatur dalam undang-undang, bukan semata berdasarkan perpres, kata Bamsud. Apel Ganyang Komunis klaim siagakan 10.000 pendekar. Resistensi terhadap RUHIP belum berakhir, apel siaga Ganyang Komunis episode berikutnya. Penyelenggaraan apel siaga Ganyang Komunis mengklaim bakal menghadirkan hingga 10.000 peserta. Peserta itu disebut sebagai pasukan yang merupakan laskar jawara pendekar dari berbagai organisasi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Insya Allah untuk apel siaga umat Islam gelar pasukan se-Jabodetabek kurang lebih antara 5.000-an hingga 10.000-an, kata juru bicara Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin kepada Tagar, Jakarta, Sabtu 4 Juli 2020. Apel ini diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis. PA212 terlibat dalam aliansi ini. Menurut undangan pers yang diterima, Tagar, aliansi akan menggelar apel besok, Minggu, 5 Juli 2020 pukul 13.00 WIB. Apel digelar di lapangan Ahmad Yani Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Apel ini adalah untuk kesiapsiagaan penuh dengan menggelar pasukan yang mana mereka, para laskar, jawara, dan brigade menjadi pasukan terdepan dalam mengganyang komunis di NKRI ini, ujarnya. Novel mengatakan apel ini merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi penolakan RUHIP pada 24 Juni 2020 di Kompleks DPR. Aksi kembali dilakukan lantaran pembahasan RUHIP belum juga dicabut dari program legislasi nasional atau Prolegnas. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, RUHIP tidak bisa langsung dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Ia mengatakan nasib pembahasan RUHIP kini berada di tangan pemerintah. Dia mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli sudah menjelaskan bahwa pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUHIP. Menurut Willy, sebelum batas waktu itu pemerintah akan mengeluarkan surat presiden atau surpres. Isinya bisa membatalkan atau menindaklanjuti RUHIP. Sebelum batas waktu itu pemerintah akan kirim surpres. RUHIP bisa membatalkan, bisa ditindaklanjuti, bahkan surpres tanpa daftar inventaris masalah atau DIM pun tak bisa dibahas, ujarnya Jumat lalu. Demikian.